Kutukan di Danau Laut Tawar, kisah nyata legenda Putri Pukkes. Di dataran tinggi Aceh, terbentang sebuah danau yang indah dan penuh misteri, yaitu Danau Laut Tawar. Airnya tenang, dikelilingi pegunungan hijau, dan menyimpan banyak cerita yang diwariskan turun-temurun. Namun di balik keindahannya, masyarakat Gayo percaya bahwa danau ini menyimpan sebuah kisah pilu. Kisah tentang seorang putri cantik, yang berubah menjadi batu karena melanggar pesan ibunya. Inilah kisah dari legenda Nusantara tentang Putri Pukkes. Awal kisah, pada zaman dahulu, di sebuah kampung di Tanah Gayo yang terletak tidak jauh dari Danau Laut Tawar, hiduplah seorang putri yang sangat terkenal akan kecantikannya. Namanya adalah Putri Pukkes. Kulitnya halus seperti porselen, matanya bening seperti air danau, dan senyumnya mampu membuat siapa saja merasa tenang. Namun bukan hanya kecantikannya yang membuat orang-orang mengaguminya. Putri Pukkes juga dikenal sebagai gadis yang lembut, sopan, dan sangat menghormati orang tuanya. Ia tinggal bersama ibunya yang sangat menyayanginya. Bagi sang ibu, Putri Pukkes adalah satu-satunya harta paling berharga di dunia. Suatu hari, seorang pemuda dari daerah lain datang ke Tanah Gayo. Pemuda itu gagah, bijaksana, dan memiliki hati yang baik. Ketika ia melihat Putri Pukkes untuk pertama kalinya, hatinya langsung jatuh cinta. Begitu pula dengan Putri Pukkes. Setelah beberapa waktu, pemuda itu melamar Putri Pukkes dengan cara yang terhormat. Lamaran itu akhirnya diterima oleh keluarga. Namun ada satu hal yang membuat hati sang ibu terasa berat. Jika mereka menikah, Putri Pukkes harus ikut suaminya dan meninggalkan kampung halamannya. Hari pernikahan pun tiba. Seluruh kampung merayakan pernikahan Putri Pukkes dengan meriah. Musik tradisional dimainkan, makanan disajikan, dan semua orang bergembira. Namun di balik kebahagiaan itu, sang ibu tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ia tahu, hari itu juga adalah hari perpisahan dengan putri tercintanya. Ketika waktu keberangkatan tiba, sang ibu memeluk Putri Pukkes dengan erat. Air matanya jatuh perlahan. Kemudian ia berkata dengan suara yang penuh haru, "Anakku, jika nanti kau pergi meninggalkan desa ini, ingatlah satu hal." Putri Pukkes memandang ibunya dengan penuh perhatian. Sang ibu melanjutkan pesannya, "Selama perjalanan, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, teruslah berjalan ke depan." Putri Pukkes mengangguk, "Ibu, aku berjanji akan menaati pesanmu." Perjalanan meninggalkan kampung, rombongan pengantin pun mulai berjalan meninggalkan desa. Mereka melewati jalan setapak, perbukitan, dan hutan yang mengelilingi Danau Laut Tawar. Langkah Putri Pukkes terasa berat. Setiap langkahnya menjauhkan dirinya dari rumah masa kecilnya. Ia sangat mencintai ibunya. Namun sebagai seorang istri, ia harus mengikuti suaminya. Perjalanan terus berlanjut. Angin pegunungan bertiup lembut. Suasana terasa sunyi dan penuh perasaan. Ketika rombongan hampir keluar dari wilayah desa, tiba-tiba Putri Pukkes mendengar sesuatu. Suara yang sangat ia kenal. Suara ibunya. "Pukkes, anakku." Putri Pukkes terkejut. Ia ingin menoleh, namun ia teringat pesan ibunya. "Jangan menoleh ke belakang." Putri Pukkes menahan dirinya. Ia terus berjalan, namun suara itu kembali terdengar. "Pukkes, jangan pergi." Suara itu terdengar penuh tangisan dan kerinduan. Hati Putri Pukkes mulai goyah. Air matanya mulai jatuh. Ia sangat ingin melihat ibunya sekali lagi. Putri Pukkes mencoba tetap berjalan. Namun suara ibunya terus memanggil. Akhirnya, perasaannya mengalahkan janjinya. Perlahan, Putri Pukkes berhenti berjalan. Dengan hati bergetar, ia menoleh ke belakang. Dan pada saat itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh Putri Pukkes tiba-tiba terasa kaku. Kakinya tidak bisa bergerak. Kulitnya mulai mengeras. Orang-orang di sekitarnya panik. Namun semuanya sudah terlambat. Tubuh Putri Pukkes perlahan berubah menjadi batu. Dalam sekejap, putri cantik itu telah menjadi sebuah batu besar. Penduduk desa sangat terkejut dengan kejadian itu. Mereka percaya bahwa perubahan Putri Pukkes menjadi batu adalah akibat dari melanggar pesan ibunya. Konon hingga sekarang, batu yang dipercaya sebagai jelmaan Putri Pukkes masih dapat ditemukan di sekitar Danau Laut Tawar. Batu itu menjadi saksi bisu dari kisah cinta, perpisahan, dan sebuah janji yang dilanggar. Legenda ini terus diceritakan dari generasi ke generasi.
Kisah Putri Pukes mengajarkan sebuah pesan yang sangat penting, bahwa nasihat orang tua seringkali diberikan karena kasih sayang dan pengalaman hidup mereka. Terkadang kita tidak memahami alasannya saat itu, namun di balik setiap nasihat, selalu ada niat baik untuk melindungi kita. Itulah sebabnya legenda ini menjadi bagian dari cerita rakyat yang terus hidup dalam legenda Nusantara. Itulah kisah Putri Pukes, legenda menyedihkan dari Tanah Gayo di sekitar Danau Laut Tawar. Sebuah kisah yang mengingatkan kita tentang cinta seorang ibu, dan pentingnya menaati pesan orang tua. Jika kalian suka cerita seperti ini dari legenda Nusantara, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini. Tulis juga di kolom komentar, legenda apa lagi yang ingin kalian dengar selanjutnya dari legenda Nusantara. Sampai jumpa di kisah legenda Nusantara berikutnya.